sangat lama sekali, 1340 tahun sebelum Islam lahir, Alkitab kita sudah mencatat bahwa bumi ini bulat, bukan. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Juli. Kali ini saya mau meluruskan tuduhan dari Kaf Media Channel, di mana di dalam videonya dia mengatakan bahwa di dalam Bible bumi itu bentuknya tidak bulat, tapi circle atau seperti piring. Benarkah demikian bahwa di dalam Alkitab kita, orang Kristen, bumi itu bentuknya seperti piring? Sebelumnya mari kita melihat video dari Kaf Media Channel terlebih dahulu. Ada dua klaim menarik di dalam kitab suci, yaitu dua kitab suci mempunyai klaim yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama, Bible menyebutkan bahwa bumi itu punya tiang-tiang penyangga. Tiang-tiang ini berguncang saat Elohim sedang murka. Jadi coba kita cek ayatnya. Dalam Mazmur 75 ayat 3-4 disebutkan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ini adalah keterangan langsung dari Bible. Dan bisa kita pastikan kalau orang Kristen diminta untuk membuktikan kebenaran ayat ini, pastilah mereka tidak akan mungkin bisa. Sebab bumi memang tidak akan mungkin ada tiangnya. Tapi jika kita kaitkan dengan bentuk bumi yang menurut Bible adalah circle atau piringan, ya bisa jadi piringan ini diletakkan di atas tiang penyangga. Tapi jadi pertanyaan juga, di mana ditancapkannya tiang penyangga ini? Ya bentuknya seperti apa? Apa jangan-jangan mirip seperti istananya Dende, temennya Son Goku? Ya, bisa dipastikan bahwa tiang-tiang penyangga bumi ini hanyalah mitos yang tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh mereka. Ya, sampai Tuhan mengembalikan pisau cukur yang dipinjam dari Raja Asyur. Sebelum saya meluruskan Kaf Media Channel, saya mau memberikan pendahuluan terlebih dahulu supaya kita semuanya mengerti dan satu pandangan dengan saya. Bahwa di dalam Alkitab itu dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Lama itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Kitab Pentateuch, yaitu Kitab 5 Hukum Musa, atau bisa disebutkan juga Kitab 5 pertama di dalam Perjanjian Lama. Nah, kitab ini dimulai dari Kejadian sampai Ulangan. Kemudian yang kedua adalah Kitab Sejarah, yaitu dimulai dari Yosua sampai Ester. Yang ketiga itu adalah Kitab Syair atau Kitab Sastra, dimulai dari Ayub sampai Kidung Agung. Kemudian yang keempat itu adalah Kitab para Nabi. Ada nabi-nabi, dibagi lagi menjadi nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, yaitu dari Yesaya sampai Maleaki. Tadi Kaf Media Channel mengutip 2 ayat Alkitab, yaitu di dalam Mazmur 75 ayat 3 dan 4 dan juga Ayub 9 ayat 5 dan 6. Dia menafsirkan ayat ini dengan pikirannya sendiri. Padahal di dalam 2 bagian Alkitab ini tadi tidak disebutkan kalau bumi itu bentuknya piringan dan punya tiang-tiang penyangganya. Tidak ada, itu hanya tafsiran dia sendiri. Bisa dilihat, nanti saya akan tampilkan di sini ya untuk ayat Alkitabnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Mazmur dan juga Ayub itu masuk di dalam kitab syair atau sastra. Tahu sendiri kan kalau bahasa syair itu adalah bahasa yang puitis. Itu bagaimana seseorang mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata yang lebih romantis, misalnya kalau sesama dengan pasangannya. Jadi untuk mengerti kitab puisi atau syair atau sastra ini, kita harus mengerti gaya bahasanya ya. Jangan menafsirkan seperti itu juga. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui
konteks Mazmur 75 ini adalah Asaf sedang bernyanyi. Jadi ini adalah kitab nyanyian di dalam Mazmur 75 ayat 3 dan 4. Jadi kalau orang bernyanyi mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, ya dia gaya bahasanya seperti itu. Misalnya ada orang nyanyi seperti ini loh. Lagunya Naf. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku. Nah, jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Masih tertulis atau terukir? Apakah benar-benar di dalam hati ini tertulis nama atau terukir nama seseorang itu? Di manakah dasar jiwamu? Apakah kelihatan, bisa dilihat? Tidak kan? Ini hanya sebuah lagu bahwa seseorang mengungkapkan perasaannya begitu dalam sehingga tata bahasanya ya seperti ini, romantis. Atau kalau seseorang membaca puisi. Siapa sih dulu mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang pernah di masa-masa bagaimana pacaran itu kirim surat ke pacarnya, begitu kan. Nah, kalau mengirim surat biasanya dengan kata-kata yang romantis lah ya. Mungkin begini, ketika kutatap matamu, begitu indah, bola matamu terang benderang, bagaikan gerhana bulan. Oh, kok gerhana bulan? Bagaikan bulan purnama yang menerangi hatiku. Apakah mata perempuan ini seperti kalimat yang ditulis di dalam puisi ini tadi? Tidak kan? Itu hanya gaya bahasa seseorang yang sedang jatuh cinta untuk menyampaikan perasaannya. Bahwa mata perempuan itu tadi indah. Jadi begitu pula dengan kitab sastra, kitab syair ini tadi. Gaya bahasanya seperti itu. Jadi begitu ya. Jangan Anda salah memahami Alkitab, karena Alkitab ini pun juga dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, benarkah di dalam Alkitab dikatakan bahwa bumi itu circle seperti piringan dan tidak bulat? Saya mau menunjukkan satu ayat di dalam Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 22 itu disebutkan bahwa bumi itu bulat. Tidak percaya? Saya akan membacakannya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Sekali lagi. Dia Allah yang bertahta di atas bulatan bumi. Jelas kan? Kurang jelas? Sekali lagi. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi, Yesaya mengatakan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Yesaya hidup itu tahun 740 Masehi, 740 sebelum Masehi maksud saya, sampai 700 sebelum Masehi. Sedangkan Islam baru ada itu tahun 600 Masehi. Jarak Yesaya dengan kelahiran Islam itu 1340 tahun. Sangat lama sekali. 1340 tahun sebelum Islam lahir, Alkitab kita sudah mencatat bahwa bumi ini bulat. Bukan seperti piring. Yang seperti piring itu adalah cara berpikirmu, saudaraku. Oke, ini jawaban saya. Ini bukti bahwa Alkitab mencatat bumi itu bulat. Semoga kita semuanya dicerahkan dan semakin memahami bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang benar, ya dan amin. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.